Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 eh, yang beranggotakan saya sendiri Fadila Amanah dan teman saya. Saya Muhammad Alfan Musyafa. Saya Ananda Iria Sakila Syukron. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membangun sistem login yang lebih aman dengan menggunakan UTP atau one time password yang dikirim lewat email. Eh, jadi kalau biasanya login itu hanya dipakai untuk username dan password aja, eh, terus kami membangun sistem ini menambahkan keamanan atau verifikasi, yaitu UTP yang hanya bisa dipakai satu kali dan berlaku dalam waktu singkat. Eh, apa itu OTP atau one time password? Itu adalah kode keamanan sekali pakai yang hanya berlaku dalam satu waktu tertentu. OTP biasanya berbentuk angka atau kombinasi huruf dan angkanya yang dikirim itu em, melalui SMS, email atau aplikasi lainnya. Fungsinya itu mm, sebagai lapisan keamanan tambahan ketika seseorang melakukan login dan transaksi. Sehingga eh, walaupun password utamanya diketahui orang lain, akun tetapnya tuh tidak bisa diakses tanpa kode OTP tersebut gitu. Cara kerjanya OTP ini pengguna pengguna login dengan username dan password. Eh, Terus sistem membuat kode unik, misalnya itu 6 digit. Terus kodenya ini dikirim ke pengguna lewat SMS atau email yang seperti dibilang tadi. Eh, Setelah itu pengguna masukkan kode UTP-nya ke sistem. Terus sistem memverifikasi kalau benar eh, kalau benar itu dia akan diakses. Kalau kode OTP-nya nggak benar, nggak bakal diakses dan nggak bakal diberikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda. Baik, jadi dalam pembuatan sistem login dengan OTP lewat email ini, itu ada beberapa tools yang digunakan, yaitu yang pertama ada Flux atau Python, itu sebagai kerangka backend. Kemudian ada SQLite sebagai tempat penyimpanan data, akun email untuk mengirimkan kode OTP, serta HTML dan CSS sederhana sebagai tampilan depan atau front end. Nah, jadi yang pertama, Flux itu dipilih karena ringan dan fleksibel, sehingga cocok untuk membuat aplikasi web yang tidak terlalu rumit. Jadi Flux ini bertugas sebagai inti dari aplikasi atau yang kami gunakan itu website. Jadi saat pengguna mengetikkan username dan password, Flux akan mengecek data tersebut ke database. Kalau cocok, Flux akan membuat kode OTP dan mengirimkannya ke email pengguna. Jadi, seluruh alur login dan verifikasi itu diatur oleh Flux. Selanjutnya, SQLite itu digunakan untuk menyimpan data. Jadi, SQLite dipilih karena sederhana, tidak perlu server khusus, dan mudah dipasang ke dalam aplikasi Flux. Di sini, SQLite menyimpan informasi akun pengguna seperti username, password, dan email. SQLite juga menyimpan OTP yang dibuat sistem, termasuk kapan kode itu kadaluarsa, sehingga sistem bisa mengecek apakah OTP yang dimasukkan masih valid atau sudah lewat waktu. Kemudian akun email ini dipakai untuk mengirim kode OTP ke pengguna. Jadi sistem terhubung ke server email menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Jadi, setelah login berhasil diverifikasi, sistem otomatis membuat kode OTP baru, menyimpannya di database, lalu mengirimkannya ke email pengguna. Pemakaian email ini dipilih karena lebih murah dan lebih mudah dibandingkan SMS OTP yang butuh infrastruktur tambahan. Nah, yang terakhir itu ada HTML dan CSS sederhana digunakan untuk membangun sisi antarmuka pengguna atau front end. Jadi HTML berfungsi untuk membuat struktur halaman login dan halaman input OTP, sementara CSS itu digunakan untuk memperindah tampilan agar lebih mudah digunakan dan menarik secara visual. Nah,
Jadi secara keseluruhan, gabungan antara Flux, SQLite, email, serta HTML dan CSS itu menghasilkan sistem login OTP via email yang aman, praktis, dan mudah digunakan. Flux mengatur logika aplikasi, SQLite menyimpan data dengan baik, email memastikan OTP terkirim ke pengguna, sementara HTML dan CSS membuat tampilan yang sederhana tapi nyaman digunakan. Baik, selanjutnya untuk sistemnya akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Oke, baik. Di sini bisa dilihat ya, untuk project yang kami kembangkan itu untuk backend-nya, untuk backend-nya itu dikembang terdapat pada file app.py yang dikembangkan menggunakan Python dengan library Flask. Nah, dalam file ini nanti yang akan mem- membuat file OTP-nya. Sedangkan untuk tampilannya itu tuh terdapat 4 file HTML ya. Ada file dashboard, ada login, register, dan verify. Ya, langsung saja kita jalankan websitenya. Kita menggunakan Python, terus app.py. Setelah ini akan muncul URL-nya. Kita klik saja dan kita masuk ke Google Chrome. Nah, setelah kita masuk, di sini sudah muncul tampilan loginnya. Karena kita di sini belum punya akun, kita bisa daftar register dulu di sini. Register, kita disuruh memasukkan username, email, dan password. Kita masukkan saja ya. Eh, dan passwordnya. Oke, kita setelah kita berhasil register, kita bisa lanjut ke tahap login dengan memasukkan username dan password yang sudah kita masukkan tadi. Kan passwordnya. Baik, pada tahap ini kode OTP sudah dikirim ke email kita yang kita masukkan pada tahap registrasi tadi. Sekarang kita lihat di email kita. Nah, terdapat pesan baru yang dikirim yang dikirim tadi yang berisi OTP dengan nomor OTP-nya seperti berikut. Kita bisa masukkan saja dan kita pastikan. Ini setelah file OTP dikirim, maka kita akan berhasil untuk login. Jika file OTP salah, misalnya saya buat saja tambahan sendiri, saya ubah sedikit ya untuk menampilkan tampilan salahnya, maka kita tidak dapat login karena file OTP salah. Jadi kita harus mengirim file OTP yang benar. Nah, setelah kita mengirim file OTP, barulah kita bisa login dan masuk ke dalam tampilan dashboard. Baik, eh, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.